Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana Koswara. Saya dari kelas 4 PGSD angkatan tahun 2020, mahasiswa IKIP Siliwangi. Nah, dalam video kali ini saya tidak sendirian, teman-teman. Saya akan ditemani oleh keempat teman saya dari kelas yang sama, dari kelas 4. Yang pertama ada Anissa Lestari, yang kedua ada Latvina Yanpa, ketiga ada Derbora Tantri, dan yang terakhir ada Alamanda Gresina. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bangun datar. Materi bangun datar pada mata pelajaran matematika di tingkat SD atau sekolah dasar. Nah, dalam bangun datar tersebut ada macam-macam, teman-teman ya. Yang pertama ada segitiga, ada persegi panjang, ada jejer genjang, ada belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Namun dalam ke-8 macam-macam di dalam bangun datar, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Namun di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materinya tentang bangun datar persegi panjang. Nah, dalam bangun datar persegi panjang ada 5 poin yang insya Allah saya dan teman-teman akan menjelaskannya. Yang pertama ada pengertian tentang bangun datar tersebut, yang kedua tentang jenisnya, yang ketiga tentang sifatnya, yang keempat tentang rumusnya, keliling dan luas, dan yang terakhir yang kelima ada contoh soalnya. Nah, kebetulan untuk poin yang pertama itu tentang pengertian, yang dimana akan dijelaskan oleh saya langsung. Nah, jadi teman-teman semua yang belum tahu tentang persegi panjang, jadi persegi panjang itu adalah dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Nah, di mana dalam persegi panjang tersebut memiliki 4 sudut yang dinamakan dengan siku-siku yang memiliki memiliki kemiringan banyak 90 derajat. Jadi setiap sikunya itu ada 4. Nah, setiap sikunya itu memiliki 90 derajat kemiringannya. Nah, jadi gitu teman-teman ya, pengertian tentang persegi panjang. Nah, bila teman-teman belum tahu persegi panjang itu bentuknya seperti apa, jadi bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Saya contohkan seperti ini, yang dimana panjang dan keempat panjang tersebut memiliki saling berhadapan dan panjang itu sama. Contoh antara A dan B bertemu dengan D dan C, panjangnya sama. Terus A dan D berhadapan dengan B dan C yang memiliki panjang yang sama. Dan ini untuk siku-sikunya, teman-teman ya. Siku-sikunya itu mencapai 90 derajat atau garis lurus horizontal dan vertikal. Nah, mungkin teman-teman juga sering melihat dalam kehidupan sehari-hari bentuk persegi panjang, mungkin baik di rumah, di luar, atau di tempat-tempat yang lain. Mungkin teman-teman juga sering kali menemukan bentuk persegi panjang itu di dalam rumah. Contohnya pintu memiliki persegi panjang. Bentuknya seperti ini kan, biasanya pintu atas dan bawahnya itu sama, dan samping kirinya pun tingginya sama. Terus selain pintu, kadang jendela. Terus kalau di dapur juga kita sering menemukan kompor gas yang panjang yang 2 tungku. Terus kulkas juga yang ke atas, atau enggak akuarium juga sama, memiliki jarang sekali akuarium yang berbentuk persegi. Umumnya akuarium itu berbentuknya seperti ini ya, teman-teman ya, persegi panjang. Nah, jadi begitu teman-teman ya, untuk sekilas pengertian tentang persegi panjang. Namun untuk lebih jelasnya lagi tentang jenis-jenis, sifat, rumus, dan contoh soal itu akan dijelaskan oleh teman saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan sekarang dan teman-teman saya paparkan sekarang itu bisa memberikan kemanfaatan bagi teman-teman semua dan memberi wawasan tambahan. Mungkin sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih.
selanjutnya ini ada sifat-sifat persegi panjang nih. Persegi panjang ini ternyata mempunyai 4 sisi loh. Dan juga sepasang sisinya ini ternyata berhadapan dan juga sama panjang dan sejajar. Lalu persegi panjang juga mempunyai sudut dan keempat sudutnya ini sama besar dan juga merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Dan persegi panjang juga mempunyai kedua diagonalnya ini sama panjang dan juga berpotongan membagi dua sama besar. Lalu persegi panjang juga mempunyai dua simetri lipat dan dua sumbu simetri putar. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar selanjutnya ya. Yang pertama, pada persegi panjang ABCD, sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar, seperti sisi AB yang sejajar dengan sisi CD dan sisi AD yang sejajar dengan sisi BC. Yang kedua, pada persegi panjang ABCD, sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang, seperti sisi AB yang sama panjang dengan sisi CD dan sisi AD yang sama panjang dengan sisi BC. Yang ketiga, pada persegi panjang ABCD, sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar. Yang keempat, pada persegi panjang ABCD, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang, seperti diagonal AC dan BD yang berpotongan di tengah-tengah. Yang kelima, pada persegi panjang ABCD, keempat sudutnya sama besar, yaitu sudut 90 derajat. Yang keenam, pada persegi panjang ABCD, keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D membentuk sudut siku-siku. Yang ketujuh, pada persegi panjang ABCD, diagonal-diagonalnya sama panjang, seperti AC yang sama panjang dengan diagonal BD. Saya, Latvia Yashva, akan menjelaskan penurunan rumus keliling dan luas persegi panjang dengan contoh soalnya. Keliling persegi panjang adalah jumlah dari seluruh rusuk-rusuknya, 2 buah rusuk panjang dan 2 buah rusuk lebar. Jadi, keliling persegi panjang atau K sama dengan panjang ditambah panjang ditambah lebar, atau sama dengan 2P ditambah 2L sama dengan 2 dikali P ditambah L. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal menggunakan media. Nah, sekarang kita akan menghitung keliling persegi panjang. Kita beri nama setiap sisinya terlebih dahulu. Sisi A, B, C, dan D. Dari sisi A ke sisi B ada 5 satuan persegi. Sisi B ke sisi C ada 4 satuan persegi. Sisi C ke sisi D ada 5 satuan persegi. Dan dari sisi B ke sisi A ada 4 satuan persegi. Jika kita mengerjakannya menggunakan rumus, maka akan menjadi keliling persegi panjang atau K sama dengan P ditambah L ditambah L, atau sama dengan 2P ditambah 2L, atau sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kita masukkan 2 dikali panjangnya 5 dan lebarnya ditambah 4. Jadi 2 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 18 satuan persegi. Nah, sebenarnya asal mula menemukan persegi panjang itu sama halnya dengan persegi. Misalkan, diketahui suatu persegi panjang. Bagian yang berwarna seluruhnya ini merupakan luasnya. Kemudian, setiap kotak atau setiap persegi-persegi kecil ini menggambarkan satu satuan luas. Nah, bahwa luas persegi panjang itu kan adalah P dikali L, dengan P adalah panjang dan L adalah lebar. Jadi, berdasarkan proses yang sudah saya jelaskan tadi, terbukti bahwa luas persegi panjang sama dengan P dan P dikali L.
Ketika kita menghitung secara manual, persegi-persegi kecil ini terdapat 20 persegi kecil, atau bisa dikatakan luas persegi panjang tersebut sama dengan 20 satuan persegi. Ternyata nilai 20 ini merupakan hasil kali panjang sisi persegi panjang dengan sisi lainnya yang saling tegak lurus, atau banyaknya baris dikali banyaknya kolom yang terdapat di dalam persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Luas persegi panjang P dikali L. Jadi benar bahwa luas persegi panjang adalah P dikali L. Sekian dan terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alamanda Gresina. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penerapan persegi panjang di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman kan sering nih ngejumpain benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Kira-kira apa aja sih? Nah, benda persegi panjang contohnya seperti pintu, kemudian jendela, kemudian ada juga buku gambar, kemudian ada juga atas meja, kemudian ada juga papan tulis. Dan di sini saya membawa salah satu contoh persegi panjang, yaitu kata sapi es. Nah, teman-teman, ini yang disebut dengan persegi panjang. Bagian sini disebut dengan lebar, dan di sini disebut dengan panjang benda, dan ini lebar benda. Nah, ini yang disebut dengan persegi panjang. Dan masih banyak lagi lainnya, teman-teman. Nah, selain saya akan menjelaskan tentang penerapan benda persegi panjang di kehidupan sehari-hari, di sini juga saya mempunyai contoh soal tentang benda di kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita coba kerjain soalnya bareng-bareng. Baik teman-teman, di belakang saya sudah ada papan tulis dan 2 contoh soal. Nah, soal yang pertama, Pak Tami mempunyai sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Tanah ini memiliki luas 200 meter persegi dan panjang 20 meter. Berapa lebar tanah tersebut? Untuk mencari lebar sendiri, itu rumusnya L sama dengan panjang dikali lebar. Nah, untuk lebarnya sendiri menggunakan huruf L kecil. Sekarang kita tinggal memasukkan luasnya 200 sama dengan panjangnya 20 dikali L. Sekarang kita pindahkan L sama dengan 200 dibagi 20. Hasilnya adalah 10. Jadi lebar tanah tersebut adalah 20 meter persegi. Nah, sekarang soal nomor 2. Seorang petani mempunyai sebidang tanah yang luasnya 432 meter persegi. Jika tanah tersebut berukuran panjang 24 meter, tentukan lebar tanah tersebut menggunakan rumus yang tadi, yaitu luas sama dengan P dikali L kecil. Kita masukkan 432 sama dengan panjangnya 24 dikali L. Kemudian kita pindahkan L-nya ke sebelah kiri. Jadi ini dibagi 432 dibagi 24. Hasilnya adalah L sama dengan 18. Terima kasih.